Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu Ibu Viani Naufalia MM, dan juga kepada teman-teman kelas 644A05 dan juga teman-teman kelas 644C05 selaku audiensi pada presentasi hari ini. Perkenalkan, nama saya Fadli Ramdhani. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama 8 anggota kelompok 2 lainnya. Yang pertama ada Anita Prastiwi, dan yang kedua ada Agung Dermawan, dan yang ketiga ada Claudius Duta Cahyadi, dan yang keempat ada Maratus Soleha, dan yang kelima ada Marsya Davina Gianti, dan yang keenam ada Maitri Dian Karina, dan yang ketujuh ada Retno Mangesti, dan yang terakhir ada Rizka Amelia. Di sini izinkan saya selaku perwakilan kelompok 2 untuk memulai dan memandu presentasi pada hari ini. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada ruang lingkup komunikasi antar pribadi. Melalui komunikasi antar pribadi, Anda dapat berinteraksi dengan orang lain, mengenal mereka dengan diri Anda sendiri, dan mengungkapkan diri sendiri kepada orang lain. Apakah dengan kenalan baru, kawan lama, kekasih, atau anggota keluarga, melalui komunikasi antar pribadilah Anda dapat membina, memelihara, kadang-kadang merusak dan ada kalanya memperbaiki hubungan pribadi Anda. Menurut Mulyana, di tahun 2010 mengatakan bahwa komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Bentuk khusus dari komunikasi antar pribadi inilah adalah komunikasi diadik atau dyadic communication yang melibatkan hanya 2 orang, seperti suami istri, 2 sejawat, 2 sahabat dekat, guru dan murid, dan lain-lain. Ciri komunikasi diadik adalah pihak-pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat. Pihak-pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal. Keberhasilan pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal, menjadi tanggung jawab para peserta komunikasi. Kedekatan hubungan pihak-pihak yang berkomunikasi akan tercermin pada jenis-jenis pesan atau respon nonverbal mereka, seperti sentuhan, tatapan mata yang ekspresif, jarak dan fisik yang sangat dekat. Menurut Wood, di tahun 2013 ada 3 model komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada model linear atau searah, proses di mana seseorang bertindak terhadap orang lain. Dan yang kedua adalah model interaktif, yang menggambarkan proses di mana seseorang bertindak terhadap orang lain. Dan yang ketiga ada model interaktif, yang menggambarkan komunikasi sebagai proses di mana pendengar memberikan umpan balik. Dan yang keempat ada model transaksional yang menekankan pada pola komunikasi yang dinamis dan berbagai peran yang dijalankan seseorang selama proses interaksi. Komunikasi antar pribadi lebih efektif berlangsung jika berjalan secara dialogis, yaitu antara 2 orang saling menyampaikan dan memberi pesan secara timbal balik. Dengan komunikasi dialogis berarti terjadi interaksi yang hidup karena masing-masing dapat berfungsi secara bersama, baik sebagai pendengar maupun pembicara. Keduanya memasukkan pesan dan informasi, keduanya saling memberi dan menerima. Kemungkinan munculnya pengertian bersama atau mutual understanding dan empati lebih besar karena keduanya saling menghormati bukan karena perbedaan ekonomi, melainkan masing-masing adalah manusia yang tampak di hadapan mata. Yang kedua, ada indikator komunikasi antar pribadi. Yang pertama, ada keterbukaan atau openness, merupakan sikap jujur, rendah hati, dan adil di dalam menerima pendapat orang lain. Dan yang kedua ada empati atau empati, adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain dan kesanggupan untuk menempatkan diri dalam keadaan orang lain. Dan yang ketiga ada dukungan atau support, adalah suatu bentuk kenyamanan, perhatian, penghargaan ataupun bantuan yang diterima individu dari orang yang berarti, baik secara perorangan maupun kelompok. Dan yang keempat ada positif atau positiveness, bersikap positif baik ketika mengemukakan pendapat atau gagasan yang bertentangan maupun gagasan yang mendukung. Proses pelaksanaan komunikasi yang efektif. Dan yang kelima ada kesamaan atau equality, yaitu siap menerima anggota komunikasi lain sama atau setara. Tujuan komunikasi antar pribadi. Tujuan komunikasi antar pribadi adalah untuk belajar diri sendiri, mempengaruhi sikap, perilaku, dan memberi bantuan kepada orang lain. Contoh paling mudah dipahami dari komunikasi antar pribadi adalah antara dokter dengan pasien, guru dengan siswa, pedagang dengan pembeli, dan lain-lain.
Di sini ada beberapa fungsi atau tujuan komunikasi antar pribadi, yaitu 1. Membentuk identitas diri. Yang kedua, memahami diri dan orang lain. 3. Mengembangkan hubungan interpersonal. 4. Membantu menyesuaikan diri. 5. Memperoleh informasi. 6. Mengurangi ketidakpastian. 7. Mempengaruhi orang lain. 8. Manajemen konflik. 9. Mengembangkan keterampilan komunikasi suportif. 10. Mendeteksi kebohongan. Selanjutnya ada komunikasi tatap muka. Komunikasi interpersonal atau komunikasi tatap muka adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian komunikasi tatap muka. Keuntungan menggunakan komunikasi interpersonal tatap muka adalah kita dapat melihat respon balik atau umpan balik komunikan saat melakukan proses interaksi. Jika umpan balik yang diberikan bersifat positif, maka kita dapat diterima dengan baik oleh komunikan. Selanjutnya, kelemahan atau kerugian dari komunikasi tatap muka adalah ketidakefektifan waktu. Komunikator dan komunikan harus bertemu dalam melakukan proses komunikasi dan menghabiskan waktu bersama di sebuah tempat. Untuk selanjutnya, kita bakalan ngebahas tentang gaya kepemimpinan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang gaya kepemimpinan, kita perlu tahu dulu nih, apa sih sebenarnya arti dari kepemimpinan itu sendiri? Jadi, kepemimpinan itu kan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan organisasi yang hendak dicapai. Pada umumnya, kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas dari individu untuk kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Untuk lebih jelas lagi tentang definisi kepemimpinan, ada Harsey dan Blanchard yang mengemukakan beberapa komponen utama dalam definisi kepemimpinan, yaitu yang pertama, kepemimpinan adalah kegiatan dalam memengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok. Yang kedua, kepemimpinan adalah kegiatan memengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai pengaruh antar pribadi yang terjadi pada suatu keadaan dan diarahkan melalui proses komunikasi ke arah tercapainya suatu tujuan. Setelah kita tahu tentang definisi kepemimpinan itu apa, kita masuk ke dalam gaya kepemimpinan atau leadership style. Definisinya adalah suatu cara bagaimana seorang pemimpin memengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya dengan cara-cara tertentu sehingga bawahan dapat menyelesaikan tugas pekerjaannya secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk dari gaya kepemimpinan yang bakalan saya bahas di sini ada 3, yaitu gaya kepemimpinan otokratis, gaya kepemimpinan partisipatif, dan gaya kepemimpinan free rein. Nah, untuk lebih lanjutnya kita bahas satu-satu yuk. Pertama kita bakalan ngebahas dulu tentang gaya kepemimpinan atau leadership style dari otokratis. Jadi di dalam otokratis ini, orang yang menjalankan itu mempunyai kewajiban berupa yang pertama adalah mengambil keputusan, yang kedua melakukan tindakan, yang ketiga mengarahkan, yang keempat memberi motivasi, dan yang terakhir adalah mengawali bawahan secara langsung dan terpusat di tangannya sendiri. Tujuan dari gaya otokratis ini sendiri adalah untuk meminimumkan penyimpangan dari arah yang ia berikan sendiri. Pemimpinan otokratis itu sendiri adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kendali penuh untuk menentukan kebijakan dan prosedur, memutuskan tujuan apa yang ingin dicapai dan mengarahkan, serta mengawasi semua kegiatan organisasi tanpa partisipasi dari bawahan. Mereka ini cenderung lebih berfokus untuk memastikan anggota tim menyelesaikan tugas-tugas penting sesuai jadwal. Yang kedua itu ada gaya kepemimpinan partisipatif, di mana seorang pemimpin itu mengikutsertakan bawahan dalam pengambilan keputusan. Adapun aspek-aspek dalam gaya kepemimpinan partisipatif yaitu mencakup yang pertama konsultasi, yang kedua pengambilan keputusan bersama, yang ketiga membagi kekuasaan, yang keempat desentralisasi atau transfer tanggung jawab, dan yang kelima adalah manajemen yang demokratif. Kemudian, pemimpin yang melakukan gaya kepemimpinan partisipatif ini melakukan tugasnya dengan cara memberikan konsultasi. Konsultasinya dilakukan dengan cara yang pertama, menghimpun pendapat dari bawahan dalam rangka mengambil keputusan akhir. Yang kedua, mendorong kemampuan karyawan.
Yang ketiga, memotongkan pikiran-pikiran karyawan yang berada di bawah pimpinannya. Dan yang keempat, wewenang akhir dalam mengambil keputusan tetap berada di tangan pimpinan. Lalu yang terakhir atau yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan free rein atau free rein leadership, yaitu salah satu gaya kepemimpinan yang 100% menyerahkan sepenuhnya seluruh kebijakan pengoperasian manajemen sumber daya manusia kepada bawahannya dengan hanya berpegang kepada ketentuan-ketentuan pokok yang ditetapkan oleh atasan mereka. Nah, di dalam gaya kepemimpinan free rein ini ada beberapa ciri, yaitu yang pertama adalah pemimpin mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada bawahannya dengan agak lengkap. Yang kedua, karyawan dianggap mampu mengendalikan diri sendiri dan menyelesaikan pekerjaannya. Dan yang ketiga, yaitu karyawan dipancing kreatif, inisiatif, dan dituntut untuk meningkatkan kemampuan. Pendekatan perilaku kepemimpinan. Teori X dan Y Douglas M.C. Gregor. Pemimpin yang menganut teori X berasumsi bahwa karyawan mereka cenderung pemalas, kurang motivasi dan ambisi, tidak memiliki tanggung jawab, lebih suka dipimpin, serta tak acuh terhadap organisasi. Sistem pemberian hadiah dan hukuman adalah satu-satunya cara yang dianggap berhasil untuk menghadapi karyawan dengan sifat tersebut. Maka, gaya kepemimpinan yang biasanya digunakan dalam teori ini adalah gaya otoriter. Teori Y. Pemimpin yang menganut teori Y mengasumsikan karyawannya memiliki sifat yang rajin, dapat dipercaya, mandiri, proaktif, untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Pemberian pujian atau hadiah juga tetap diberikan, tetapi dalam konteks untuk melakukan komunikasi yang lebih baik dengan karyawannya. Gaya kepemimpinan yang biasa digunakan dalam teori ini adalah partisipatif atau demokratis. Gaya kepemimpinan menurut Ludlow dan Panton terdapat 4 gaya kepemimpinan, yaitu 1. Pengarahan atau directing. Gaya kepemimpinan pengarahan tepat digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan tugas tertentu. Yang kedua, pembekalan atau watching. Gaya kepemimpinan pembekalan tepat digunakan pada situasi di mana para karyawan telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, dukungan atau supporting. Gaya kepemimpinan dukungan tepat digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah mengenal teknik-teknik yang dituntut. Yang keempat, pendelegasian atau delegating. Gaya kepemimpinan pendelegasian tepat digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah memahami dengan baik tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga mereka layak untuk menerima pendelegasian tugas dari manajer. Gaya kepemimpinan situasional dipopulerkan oleh Herigel dan Slocum. Manajer yang efektif harus dapat memahami dengan baik dan tepat bagaimana kondisi lingkungan kerja yang ada, termasuk latar belakang para karyawan yang ada dalam suatu organisasi. Core basic skill itu terdiri dari 5. Yang pertama ada pemberdayaan, atau dia bisa mempengaruhi dan memperdayakan sumber daya manusia yang ada. Intuisi, dia mempunyai keputusan-keputusan dan dia harus yakin dengan keputusannya yang dikeluarkan oleh dirinya sendiri. Pemahaman diri, mengetahui kelemahan dan kekuatan baik dari dirinya atau dari karyawannya. Visi, dia mempunyai vision yang luas yang dapat direalisasikan di dalam pekerjaannya, atau bisa dibilang imajinatif. Kesesuaian nilai, dia memahami prinsip-prinsip nilai karyawannya. Kebutuhan manusia, kebutuhan ada 5 tingkatan dari yang paling rendah hingga paling tinggi. Individu harus memuaskan kebutuhan bawah sebelum kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan yang terpuaskan tidak lagi memotivasi. Motivasi individu tergantung pada di mana tingkat hierarki ia berada. Hierarki kebutuhan. Kebutuhan tingkat rendah atau eksternal itu ada 2, yaitu fisik dan keamanan. Sedangkan kebutuhan tingkat tinggi itu atau internal ada 3, yaitu sosial, harga diri. Teori kebutuhan Maslow.
Teori kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Secara garis besar, Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas, seorang individu harus memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu, dan menggunakan keinginan tersebut sebagai hal untuk memotivasi mereka. Dalam teori kebutuhan Maslow terdiri dari 5 tingkat kebutuhan. Tingkat pertama, kebutuhan fisiologi. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, tempat tinggal, kebutuhan seksual, dan lain semacamnya. Kedua, kebutuhan rasa aman. Ialah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional, dengan contoh seperti kebutuhan akan rasa aman dari bahaya akan mengancam, kebutuhan perlindungan dari tindak kriminalitas, kebutuhan rasa aman dari ancaman penyakit, kebutuhan rasa aman dari bahaya bencana alam, dan lain sebagainya. Ketiga, kebutuhan sosial. Mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seorang individu mencari cinta. Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan berlebihan. Pada tingkat ketiga ini juga meliputi kebutuhan untuk dapat menjalin pertemanan dengan individu lain, membantu keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat. Keempat, kebutuhan harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ini terpenuhi, maka secara otomatis akan memunculkan kebutuhan untuk merasakan penghormatan, rasa menjadi kepercayaan orang lain, dan menstabilkan diri sendiri. Faktor harga diri dibagi menjadi 2. Yang pertama, faktor harga diri internal. Seperti meraih prestasi, menjadi pribadi yang mandiri, memiliki kemampuan, serta kompetensi yang mumpuni. Kedua, faktor harga diri eksternal. Seperti status, gelar, pangkat, jabatan, menjadi orang terkenal, pengakuan, dan perhatian. Kelima, kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam memenuhi kebutuhan ini, seorang individu haruslah mendapatkan dukungan yang cukup dari berbagai pihak. Permisalan seperti jika seorang individu adalah seorang musisi, maka seharusnya ia pergi untuk bermusik. Teori 2 faktor menurut Frederick Herzberg. Teori yang diterapkan dalam lingkungan kerja ini membahas motivasi manusia dalam lingkungan kerjanya, serta dampak pada kepuasan kerja dan kesehatan mental masing-masing pekerja. Menurut Herzberg, ada 2 faktor yang mempengaruhi motivasi pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Faktor tersebut adalah yang pertama, faktor higienis, merupakan faktor ekstrinsik lingkungan, faktor yang menimbulkan rasa ketidakpuasan pada karyawan. Kekurangan pada faktor-faktor tersebut akan menimbulkan rasa tidak puas, tetapi bukan berarti terpenuhinya faktor tersebut akan menjamin timbulnya motivasi kerja. Yang termasuk dalam faktor ini adalah faktor atasan, lingkungan kerja, hubungan kerja antar individu, imbalan dan rasa aman, serta kebijakan perusahaan. Kedua, faktor motivator merupakan faktor intrinsik psikologi yang menciptakan kepuasan kerja dan memotivasi.
Kelompok faktor yang mendorong dan merangsang karyawan untuk bekerja lebih baik dan produktif. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah prestasi, pengakuan pekerja itu sendiri, tanggung jawab, serta kemajuan. Mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi. Mendengarkan adalah langkah pertama menuju ke arah komunikasi interpersonal, sekaligus sebagai sebuah keahlian dalam studi komunikasi antar pribadi. Mendengarkan jelas merupakan langkah pertama menuju terciptanya pembicaraan, baik pada diri komunikator maupun komunikasinya. Untuk menciptakan komunikasi antar pribadi yang efektif, pendengar harus memahami bagaimana cara mendengarkan yang baik dan benar. Waktu yang digunakan untuk mendengar. Waktu yang digunakan untuk mendengar dari dua peneliti ranking 1992 dan Barker 1980. Mendengarkan adalah aktivitas yang terbanyak menghabiskan waktu jika setiap harinya. Jika kita mengukur tingkat kepentingan suatu kegiatan menurut waktu yang kita gunakan untuk kegiatan mendengarkan, maka mendengarkan merupakan kegiatan komunikasi yang paling penting. Bagaimana proses mendengarkan yang efektif? Tunggu orang lain selesai bicara sebelum merespon. Ulangi kembali apa yang Anda dengarkan. 3. Ajukan pertanyaan, jangan berasumsi. 4. Tunjukkan bahasa tubuh yang positif. 5. Jujurlah jika Anda sedang tidak bisa mendengarkan dengan optimal. Hal positif mendengarkan secara efektif. Yang pertama, pendengar yang baik akan disukai oleh banyak orang karena mereka dapat memuaskan kebutuhan dasar manusia untuk mendengarkan. Yang kedua, kinerja karyawan dapat meningkat ketika pesan yang terima tersebut dapat dimengerti dengan baik. Yang ketiga, umpan balik atau feedback. Ajukan pertanyaan, jangan berasumsi. Setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Maka wajar apabila kita membuat penilaian tersendiri. Namun jangan jadikan penilaian atau asumsi sebagai pesan final. Yang keempat, akan terhindar dari kesalahpahaman. Yang kelima, pendengar yang baik akan dapat memisahkan mana fakta dan mana hanya sekedar gosip. Yang keenam, pendengar yang baik memiliki kecenderungan membuka ide-ide baru dari pihak lain, sehingga hal lain mendorong berkembangnya kreativitas. Yang ketujuh, pendengar yang efektif juga akan dapat menghasilkan prestasi kerja yang baik. Yang kedelapan, kepuasan kerja meningkat karena mereka tahu kapan mereka mendengar dan kapan mereka berpartisipasi di dalamnya. 3 poin hambatan-hambatan mendengar. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri. Yang kedua, sibuk dengan masalah-masalah eksternal. Contohnya, memikirkan hal lain di luar topik. Yang ketiga, tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh si pembicara. Mendengarkan secara efektif. Yang pertama, perhatikan dengan siapa yang berbicara, mulai dari gerakan, mata, dan ekspresi. Yang kedua, memberikan umpan balik, seperti memberikan pertanyaan. Yang ketiga, mendengarkan membutuhkan waktu. Oleh karena itu, cobalah merasakan apa yang dirasakan oleh pembicara. Yang terakhir, gunakan pengetahuan kita tentang apa yang sedang dibicarakan oleh orang yang berbicara untuk menarik manfaat positif di dalamnya. Di sini ada penghalang komunikasi antar pribadi. Yang pertama, penyaringan. Penyaringan yaitu manipulasi informasi agar lebih menyenangkan bagi si penerima. Yang kedua, emosi, yaitu sikap yang tidak acuh dan proses pemikiran objektif serta pergantian penilaian perasaan ketika menerjemahkan pesan. Yang ketiga, kebanjiran informasi, yaitu informasi yang diolah melebihi kapasitas pemrosesan. 4. Perilaku defensif, yaitu ketika terancam akan bereaksi dengan cara mengurangi kemampuan untuk saling pengertian. Yang kelima, bahasa, yaitu maksud yang berbeda di mana pengirim menggunakan kata-kata yang dapat menyebabkan salah arti suatu pesan. Yang keenam, budaya nasional. Maksud dari budaya nasional yaitu mempengaruhi bentuk, formalitas, keterbukaan, pola, dan penggunaan informasi dalam komunikasi.
Di sini ada contoh komunikasi antar pribadi. Yang pertama, percakapan antara dua teman, yaitu percakapan yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, percakapan keluarga. Maksud dari percakapan keluarga ini, kita bisa membantu orang tua dan anak untuk saling memahami. Dan yang terakhir yaitu percakapan antara 3 orang. Maksud dari percakapan 3 orang ini, kita bisa memahami sebuah pengertian dialog yang menjadi kebutuhan manusia dalam menyampaikan informasi. Jadi kesimpulan komunikasi antar pribadi ini yaitu aktivitas penyampaian informasi dan komunikasi secara tatap muka antara 2 orang atau lebih yang dilakukan dalam sekelompok kecil orang seperti di lingkungan keluarga. Tujuannya untuk memberikan masukan dan mendapatkan feedback secara langsung. Sekian penjelasan tentang komunikasi antar pribadi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata maupun isi materi, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih banyak atas pengertiannya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.